Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan bahwa Jawa Tengah siap melaksanakan PSBB Jawa Bali. Sementara tim komunikasi publik COVID-19 Heri Trianto meyakini PSBB Jawa Bali akan menekan laju infeksi COVID-19. Menurut saya akan lebih baik kalau kerjasamanya itu lebih menyeluruh. Sehingga kalau ada tempat dilakukan PSBB, pembatasan kegiatan masyarakat, bukan berarti di sebelahnya aman-aman saja. Tentu ini tidak. Nah dari situlah kemudian saya meminta kepada kawan-kawan bantuan kawan-kawan bupati untuk satu, kalau di tempatnya merah, kecamatan mana yang merah? Kalau kecamatannya merah, kelurahan atau desa mana yang merah? Inilah yang nanti akan kita buat dalam bentuk mikrozonasi, sehingga harapan kita nanti itu akan bisa lebih terkontrol. Itu kira-kira. Artinya kebijakannya secara implementatif itu akan ada di tangan bupati dan kepala daerahnya langsung? Oh tentu saja, karena ada pemerintahnya di sana dan kami mengkoordinasikan, dan atas nama pemerintah pusat, karena gubernur wakil pemerintah pusat di daerah, maka saya wajib mengkoordinasikan. Maka kita kirim, antar sekda sudah berkomunikasi, antar dinkes sudah berkomunikasi, dengan satu harapan dalam beberapa hari ini sudah akan dibuat ketentuan yang harapannya itu nanti akan bisa dioperasionalkan dengan baik begitu. Dinamikanya memang berubah cukup tinggi. Kalaulah kondisi sosiologis yang ada di masyarakat, dukungannya menjadi tinggi, terus kemudian semua punya kesadaran kolektif yang cukup bagus, maka bukan tidak mungkin. Kalau kemudian tidak ditaati, maka proses penghukumannya bisa kita lakukan lebih ketat dengan hukuman yang lebih tinggi begitu. Ya, saya ke Pak Heri. Pak Heri, kalau kita tahu kan PSBB ini secara konsisten dilakukan di ibu kota Jakarta sampai pada akhirnya saat ini skalanya diperluas ke Jawa Bali. Apa yang menjadi catatan sebetulnya di ibu kota PSBB tidak pernah dihentikan sama sekali, namun pada kenyataannya laju infeksi tetap tertinggi begitu. Barangkali ini bisa menjadi catatan penting untuk wilayah lain. Ya, benar bahwa PSBB di Jakarta memang tidak pernah dicabut karena memang ada diperketat, ada yang ditransisi, dan sebagian besar kita menjalani PSBB transisi di DKI. Dan memang kunci dari penularan tertinggi ini kan terjadi karena memang mobilitas masyarakat yang masih cukup tinggi juga. Jadi dengan pembatasan kegiatan masyarakat yang sekarang dengan lebih ketat lagi dilakukan, kemudian tadi Pak Ganjar juga mengatakan akan dilakukan operasi justisi lebih ketat, ya, dan sehingga masyarakat itu kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat itu meningkat, ini akan menjadi sangat signifikan dalam menekan. Kita punya pengalaman sebenarnya pada periode September dan Oktober ketika kita bisa mampu menekan kasus aktif dari 67.000 menjadi 54.000. Waktu itu di akhir November. Kemudian terjadi libur panjang, kemudian terjadi peningkatan menjadi 112.000. Sekarang itu memang kemudian kita melihat bahwa kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat itu menurun setelah liburan Maulid Nabi. Dan sekarang kita bisa lihat kasus aktifnya sekarang sudah meningkat menjadi 112.000, dan ini kemudian pada akhirnya merepotkan pelayanan kesehatan dalam menangani masyarakat. Ya, saya ke Pak Miko. Pak Miko, razia kepatuhan protokol kesehatan rutin dilakukan di ibu kota. Namun pada kenyataannya nampaknya ini tidak begitu efektif jika kita melihat laju infeksi yang terus meningkat di ibu kota Jakarta khususnya. Menurut Anda apa alternatif kebijakan lain yang bisa dilakukan secara implementatif oleh kepala daerah di Jawa Bali ini untuk kebijakan ini lebih efektif menekan angka corona? Jadi kuncinya adalah keseriusan. Artinya pada waktu dilakukan pembatasan sosial, maka semua satgas, baik itu satgas provinsi maupun satgas kabupaten, satgas kecamatan, satgas kelurahan, satgas RW, begitu sama-sama bekerja serius untuk menghilangkan atau menurunkan kasus COVID. Nah, saya sebenarnya efektivitas Jawa Bali ini ya ada, tapi ya mungkin tidak besar dalam mengurangi atau mencegah kasus COVID.